Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kurnia yang saya sayangi, masyarakat Riau, masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya sekarang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan di sana ada Fakultas Pascasarjana, dan itu dia Fakultas Kedokteran. Saya membuat sedikit video berlatar belakang Fakultas Kedokteran karena saya mau mengasih tahu kepada masyarakat bahwa tidak gampang untuk menjadi seorang dokter, dan di tangan dokter mereka ada pertolongan. Pada akhirnya Allah saja menentukan, tetapi upaya pertolongan dalam upaya peningkatan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, tombaknya ada kepada dokter, ada kepada bidan, ada kepada perawat, terutama dokter spesialis, dan mereka luar biasa susahnya untuk mendapatkan dokter spesialis. Bukan hal gampang. Anak saya sekarang di tahun terakhir di Fakultas Kedokteran Spesialis Objin. Saya menggambarkan kepada bapak-bapak bahwa misal kata ada satu orang mahasiswa kedokteran, waktu saat pertama sekali mengambil spesialis, berat badannya 90 kilo, setelah jadi tinggal 40 kilo. Luar biasa Pak, kadang-kadang makan saya sambil jalan. Dan saat ada pihak siapapun yang tidak menghargai profesi ini, bukan persoalan anak saya seorang dokter, mereka tidak menghargai profesi yang sangat luar biasa menurut saya terhadap mendukung derap pembangunan kesehatan masyarakat dan bagian daripada kebutuhan primer setelah sandang pangan dan kesehatan dan pendidikan. Jadi saya minta bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku menonton video saya tentang apa yang terjadi terhadap para dokter spesialis Kabupaten Siak yang mereka sepertinya tidak dihargai. Dulu kita sangat menghargai mereka dan kita mengundang mereka untuk datang ke Siak, memenuhi fasilitas dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Tengku Rafian dengan memberi mereka insentif bulanan atas kelangkaan profesi. Kelangkaan profesi itu maksudnya adalah mereka datang ke satu desa terpencil seperti kita, terpencil dalam konteks dokter spesialis. Kalau mereka bertugas di Pekanbaru, di Medan, di Jambi, di Palembang kota, tentu mereka pada sore hari buka praktek, mereka akan dapat tambahan pendapatan yang luar biasa. Tetapi saat di Siak, mereka paling juga satu minggu ada 2-3 pasien. Padahal kalau di kota besar, mereka bisa dapat 5-10 pasien per hari di sore sampai malam hari. Itu menjadi tambahan pendapatan mereka, dan itu bagian daripada cara mereka untuk mengasah ilmu mereka terus-menerus. Itu yang disebut dengan jam terbang. Dan itu agak sulit didapatkan. Jadi mereka datang ke Siak, mau bertugas Siak, itu suatu pengorbanan. Dan harus kita hargai pengorbanannya. Dan itu yang mereka sebut dengan kelangkaan profesi. Kita beri insentif. Sejak zaman kami, insentif itu terus saya berikan di saat apapun. Dan soal defisit anggaran yang terbatas, setahu saya tahun 2022 APBD Kabupaten Siak tidak salah sekitar 2,035 triliun. 2026 APBD Kabupaten Siak 2,4 triliun. So, tidak ada tahun 2022 ke bawah dokter spesialis insentifnya tidak dibayar. Jadi ada apa? Tidak ada skala prioritas. Bupati bekerja sendiri, saya bilang. Saya minta Bapak anggota dewan, khususnya pimpinan dewan, panitia anggaran, dan yang lebih khusus lagi adalah komisi yang menangani bidang kesehatan ini harus lebih memperhatikan hal ini, segera bertindak. Jangan gasak studi banding tentu arah yang tak jelas. Apa dampak studi banding itu terhadap kondisi ini? Apa? Bereskan di dalam negeri itu. Bereskan banyak hal yang perlu Bapak bereskan di dalam kabupatennya. Banyak desa-desa yang tidak punya dokter, kadang sampai 2-3 bulan tidak ada dokter umum datang.
Tatur Lanus, Samungkal, Samsam ke bawah. Itu yang perlu Bapak Dewan perhatikan. Bukan sebentar-sebentar pergi bikin video, apa namanya di update, disebarkan. Oh ini lagi jalan ke sini. Tak ada gunanya itu. Malah kita masyarakat pusing melihat Bapak bikin video yang lagi jalan ke Palembang, lagi jalan kemana, apa hasilnya. Ini sekarang terjadi di depan mata. Dokter spesialis tidak dibayar insentif mereka. Padahal mereka sudah berjuang, sudah mengorbankan diri untuk mau tinggal bertugas di Kabupaten Siak dengan segala fasilitas yang minim. Demikian saya sampaikan. Semoga menjadi perhatian semua pihak. Dan saya berharap video ini didengar, dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia supaya mengetahui bahwa ini kinerja kami, anggota Dewan kami. Ini kinerja pemerintah kami yang baru terhadap profesi dokter yang harus sebenarnya menjadi dijunjung tinggi. Karena mereka, di tangan mereka ada kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.